Tragedi G30 SPKI akan selalu menjadi bagian sejarah dari bangsa Indonesia. Aksi kelompok di bawah komando Letkol Untung Syamsuri pada tahun 1965 tersebut menyisakan banyak luka mendalam bagi Ibu Pertiwi. Tak hanya melancarkan aksi penculikan ke sejumlah pimpinan TNI Angkatan Darat pada dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, pasukan G30 SPKI juga melakukan upaya propaganda. Hal ini tak lain bertujuan untuk melengsarkan rezim dengan jalan kudeta yang kotor. Namun, upaya propaganda yang dilancarkan simpatisan PKI di tanah air tersebut berhasil digagalkan oleh Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, di bawah komando Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Saat upaya tersebut dilancarkan, rupanya terdapat kisah yang cukup menggelitik yang tak banyak diketahui publik. Berikut ulasan selengkapnya. Usai berhasil menyandera para pimpinan TNI AD, serangkaian upaya getol dari pasukan G30 SPKI untuk merebut kekuasaan elit negara mulai dilancarkan. Salah satunya yakni dengan merebut RRI untuk menyebarkan propaganda melalui pasukan divisi Ampera. Hal ini dilakukan lantaran RRI pada waktu itu merupakan salah satu media yang dianggap paling strategis untuk memberikan doktrin kepada masyarakat Indonesia mengenai komunisme sekaligus membentuk Dewan Revolusi. Sebab, radio merupakan saran informasi yang dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mendengar kabar tersebut, Panglima Kostrat Maijen Soeharto seketika memerintahkan Komandan RPKAD, Kolonel Sarwo Edi Wibowo untuk bergerak cepat merebut RRI. Propaganda Untung DKK harus segera dibungkam secepatnya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Soeharto. 20 menit Pak, jawab Sarwo Edi. Tanggal 1 Oktober tahun 1965 senja, pasukan Baret Merah mulai melaju ke RRI dengan berjalan kaki. Kolonel Sarwo Edi menunjuk Letda Sintong Panjaitan sebagai komandan pasukan yang terbagi menjadi 3. Dari mulai bergerak lurus, mengitari bagian selatan, hingga utara Monas. Saat tiba di gerbang, pasukan RPKAD mengintai keadaan di luar RRI dan menemukan sejumlah orang yang tengah berjaga di depan. Pasukan tersebut selanjutnya diketahui dari Pemuda Rakyat, organisasi underbu PKI yang rupanya telah angkat kaki terlebih dahulu. Salah satu peleton yang bergerak untuk merebut gedung RRI mulai melancarkan strategi. Sejumlah prajurit terdengar melepaskan 3 kali tembakan. Hal ini ternyata efektif untuk mengusir pasukan ilegal tersebut dari RRI. Sebab, mereka langsung lari tunggang langgang dan meninggalkan tugasnya. Hasilnya, mereka pun tampak menyerah tanpa perlawanan. Usai dirasa aman, prajurit elit ini pun lantas memasuki gedung dan memeriksa ruangan perbagian. Letda Sintong secara langsung melaporkan kondisi dan situasi yang dirasa telah aman tersebut kepada Letu Faisal Tanjung. Dikutip dari buku perjalanan seorang prajurit para komando karya Hendro Subroto yang diterbitkan oleh Kompas Gramedia, meski RRI telah berhasil dikosongkan, namun propaganda PKI masih jelas terdengar di dalam gedung RRI. Kolonel Sarwo Edi pun tak percaya mendengar laporan tersebut. Apa, RRI sudah diduduki? Coba kamu periksa seluruh ruangan dulu. Itu aktivitas mereka masih di dalam, tegas Sarwo Edi. Sontak saja, perintah tersebut membuat Sintong kebingungan. Ia pun lantas memeriksa kembali hingga tak menemukan suatu hal yang berarti. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa propaganda tersebut berasal dari tape recorder. Hal ini pun membuat Sintong disindir dengan candaan yang menggelitik. Ah kampungan kamu, masa kamu tidak tahu kalau siaran G30 SPKI itu berasal dari tape recorder, ucap salah seorang perwira senior. Iya, tadi saya mendapat perintah untuk menangkap orangnya, jawabnya sembari tertawa.